sejauh mana kekuatan politik di DPR dan MPR bisa mengaktualisasikan ini. Biar nanti Mahkamah Konstitusi yang menentukan apakah Gibran benar melanggar persyaratan sebagaimana yang diatur oleh dalam pasal 7 itu. Tapi pada kenyataannya cara dan juga bagaimana dia bisa menjabat sekarang itu telah memberikan cap buruk kepada dia dari generasi muda saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas. Nah, saat ini bersama saya Viva Zahara selaku host yang akan memandu dari berjalannya diskusi kita bersama beberapa pemateri hebat yang tentunya kita akan membahas mengenai isu terkini teman-teman semuanya, di mana beberapa hari belakangan ini sangat memanas dan juga merupakan problematika yang terjadi pada publik terkait dengan proses pemakzulan dari wakil presiden kita yakni Gibran Rakabuming Raka. Oleh karena itu telah kita hadirkan bersama-sama di sini ada dua pemateri hebat yang berasal dari peneliti dan kita juga hadirkan dari unsur mahasiswa. Setelah hadir bersama kita ada Bang Fadli dan juga Bang Aji. Selamat datang Bang. Serta dari unsur mahasiswa juga telah kita hadirkan Rehan Reski Ananda di sini bersama kita untuk dapat memberikan pandangan selaku mahasiswa. Jadi Bang dan juga Rehan, saat ini kan kita juga sudah mendengar nih beberapa berita terkait dengan pemakzulan dari wakil presiden kita ini sendiri yang diajukan oleh Purnawirawan TNI. Jadi di sini Bang, untuk yang pertama, Ara ingin bertanya sedikit nih kepada Abang terlebih dahulu. Mungkin bisa dimulai dari Bang Fadli atau Bang Aji. Bagaimana sih Abang menilai urgensitas dan juga nilai legitimasi hukum ini sendiri dari pemakzulan wakil presiden kita? Apakah ini tidak cacat secara prosedural? Dan apakah ini memang sudah sesuai dengan prosedural dari impeachment itu sendiri? Silahkan Bang. Saya dulu. Boleh Bang? Pertama, sebagai sebuah dinamika ketatanegaraan, ini hal yang biasa saja. Artinya ketika ada kelompok masyarakat, publik ya, merasa ada yang salah dengan kedudukan wakil presiden, kemudian menyatakan sikap bahwa wakil presiden bisa dimakzulkan, itu hal yang biasa saja sebetulnya. Tapi yang penting untuk dijawab kalau ini mau di follow up adalah kan dua hal penting ya. Pertama, apakah usulan pemakzulan ini memenuhi kualifikasi pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dalam konstitusi? Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah sejauh mana kekuatan politik di DPR dan MPR bisa mengaktualisasikan ini. Dan kita semua tahu bahwa proses pemberhentian presiden dan wakil presiden di Indonesia kan tidak mudah, tidak gampang. Prosesnya panjang ya, prosesnya panjang sekali. Mesti dimulai dari fungsi-fungsi pengawasan DPR, yang ujungnya nanti DPR menyatakan pendapat bahwa wakil presiden melakukan pelanggaran hukum, melakukan perbuatan tercela, atau dipandang tidak lagi memenuhi syarat. Kan pendapat itu yang nanti akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Dan pasca dari Mahkamah Konstitusi dibawa lagi ke MPR kan, apakah disetujui atau tidak. Jadi prosesnya panjang. Nah, sikap para purnawirawan ini kan sebetulnya kalau saya melihat bagian dari wacana publik saja, wacana publik yang dibuat oleh sekelompok orang yang merasa ya ada problem di wakil presiden. Gitu. Tapi kan dua hal tadi itu yang akan menjadi kunci ya, sejauh mana pelanggaran atau kemudian kualifikasi pemberhentian presiden di tengah masa jabatan atau wakil presiden di tengah masa jabatan di konstitusi kan itu diatur, itu dipenuhi. Dan yang kedua ya soal ini, soal polarisasi politik ya, atau kemudian kekuatan politik DPR bisa mendorong itu. Oke, jadi sama-sama kita tahu ya guys dari penjelasan dari Bang Fadli itu tadi bahwa proses pemakzulan ini tentunya bukanlah sebuah proses yang biasa dan juga dapat dilakukan dengan semudah itu. Harus melalui proses yang begitu rumit dan memiliki tahapan-tahapan, dan harus dipertanyakan juga bahwa ini apakah sebagai wacana dari publik dan sejauh mana dari pelanggaran ini untuk dapat dilakukan impeachment itu sendiri. Sekarang kita beralih kepada Bang Aji. Menurut Abang, apakah urgensitas dan juga nilai legalitas dari pemakzulan ini masih sama dengan pendapat dari Bang Fadli tadi, Bang? Atau mungkin ada beberapa tambahan dari Abang untuk urgensitas ini sendiri? Ya, pertama begini, kita harus melihat ini ada sebagai proses awal. Artinya, bicara legalitas itu kan di ujung ya. Kalau seandainya memang nanti MPR memutus pemberhentian Gibran atau tidak.
Itu harus lihat. Bahasa legalitas itu nanti bicaranya di ujung setelah proses ini semua selesai. Nah, yang kedua bicara urgen. Urgennya ini kan di sini kita bicara tentang soal legitimasi kepemimpinan seorang wakil presiden. Nah, dalam konteks politik itu bisa banyak tafsir sebenarnya. Tapi dalam konteks hukum, karena kemudian bicara pemakzulan adalah argumentasi hukum, lalu pembuktiannya melalui proses peradilan di Mahkamah Konstitusi, maka kemudian urgennya ya kita lihat saja, semestinya untuk mengklirkan semua persoalan harus diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Biar nanti Mahkamah Konstitusi yang menentukan apakah Gibran benar melanggar persyaratan sebagaimana yang diatur oleh dalam pasal 7 itu atau tidak gitu. Jadi kita menghentikan semua perdebatan. Kalau kemudian bicaranya dalam konteks politik lalu kemudian tarik-menarik kepentingan sampai hari ini misalnya, apakah itu layak atau bicara identitas Forum Purnawirawan dianggap sebagai basis kepentingan politik tertentu, maka kemudian ini persoalan tidak akan pernah selesai. Nah, dalam konteks ini prosedurnya harus dipandang sebagai proses hukum, proses penegakan hukum dalam konteks mengadili jabatan politik presiden atau wakil presiden atau wakil presiden. Sehingga clear, kalau seandainya selesai ya selesai, berhentikan atau tidak ya tidak. Biar nanti kemudian peradilan menentukan. Padahal kan juga di sana prosesnya 2 kali, ibaratnya 2 versus 1, 2 proses politik DPR dan MPR, dan 1 adalah proses hukum di MK. Artinya apa? Kalau bicara politik ya selesaikan nanti di DPR, selesaikan nanti di MPR. Kalau kemudian itu masuk ke MPR. Tapi kalau seandainya bicara pembuktian hukum ya kita bicara di Mahkamah Konstitusi. Berarti secara tidak langsung setiap proses memang harus dilaksanakan sesuai dengan tupoksinya masing-masing ya Bang ya. Baik Bang, mungkin sekarang kita akan bertanya kepada sudut pandang dari Rehan. Selaku mahasiswa Han, bagaimana Rehan melihat isu ini? Apakah urgensitas dari pemakzulan Gibran selaku wakil presiden kita itu sudah merupakan hal yang tepat untuk dilakukan? Karena bagaimanapun kita sebagai seorang mahasiswa hukum juga, Rehan pasti memiliki pandangan tersendiri yang akan mewakili mahasiswa tentunya. Silahkan. Baik, terima kasih Aral dan juga izin sebelumnya Bang Fadli dan juga Bang Aji. Mungkin kalau pandangan Rehan pribadi selaku mahasiswa, Rehan melihat bahwa dengan adanya usulan pemakzulan wakil presiden ini merupakan jawaban dari kontroversi yang selama ini ada. Karena sebelumnya bisa dilihat bahwa wakil presiden Gibran sudah mempunyai banyak sekali kontroversi juga terrekord dalam hal ketatanegaraan kita. Mulai dari pencalonan yang bermasalah dan juga bahkan akun Fufafa yang selama ini tidak tahu siapa orangnya. Jadi dengan adanya usulan pemakzulan ini bisa dikatakan sebagai upaya dari masyarakat untuk meminta kejelasan hukum, kejelasan dari apakah betul wakil presiden masih layak untuk menjadi orang nomor 2 di Republik ini. Dan juga Rehan selaku mahasiswa pun juga melihat bahwa bisa dikatakan selama ini para politikus beranggapan bahwa wakil presiden Gibran menggambarkan generasi muda menggambarkan generasi muda untuk bisa berkontribusi dalam perpolitikan nasional. Tapi pada kenyataannya cara dan juga bagaimana dia bisa menjabat sekarang itu telah memberikan cap buruk kepada dia dari generasi muda saat ini. Di mana generasi muda beranggapan sudah seharusnya dia selaku generasi muda harus menggunakan cara-cara yang sudah ada ataupun cara-cara yang bisa dikatakan baik dalam hal untuk mencapai jabatan dia sekarang. Dan kemarin Rehan juga membaca sebuah artikel di Kompas, bisa dikatakan bahwa usulan pemakzulan ini juga syarat akan politik gitu, untuk mencapai keseimbangan politik baru. Dan bisa dikatakan dengan demikian ini juga merupakan ada anggapan dari beberapa generasi cuitan di Twitter mengatakan bahwa ini merupakan langkah politik Presiden Prabowo untuk mencapai keseimbangan politik baru. Karena bisa dikatakan sebagai ada didiran politik antara Jokowi dengan Presiden Prabowo gitu untuk menggantikan menteri-menteri titipan Jokowi di kabinet begitu. Mungkin itu tanggapan dari Ra. Oke, jadi sama-sama kita lihat ya guys ya, bagaimana satu pertanyaan itu saja dapat kita lihat ada 2 hal yang harus kita klasifikasikan. Bagaimana proses politik itu tetap berjalan, namun penegakan hukum juga harus ada di dalamnya. Kita harus menempatkan tupoksi dari masing-masing kinerja ini harus berjalan sesuai dengan mestinya. Mungkin selanjutnya Bang, karena dari Bang Aji, Bang Fadli dan juga Rehan tadi juga sudah menyinggung sedikit banyaknya terkait dengan kasus dari
wakil presiden kita saat ini, di mana terdapat beberapa alasan dari permintaan atau usulan impeachment ini sendiri yang berkaitan dengan kecacatan etik yang melekat pada Gibran, di mana ini berkaitan dengan putusan 90 yang diputus oleh MK yang memberikan seolah-olah karpet merah bagi Gibran untuk menjadi wakil presiden. Dan setelah diputus oleh MK, terbukti memang bahwa Anwar Usman selaku ketua terbukti melanggar etik. Menurut Bang Fadli, Bang Aji terlebih dahulu, apakah dugaan ini betul-betul valid, Bang, dan juga cukup kuat untuk menjadi basis dari sebuah pemakzulan atau impeachment? Silakan mungkin dari Bang Aji terlebih dahulu, Oke. Bang. Kalau kita bicara relasi personal, maka kemudian kesimpulan kita mungkin akan mengarah ke dugaan demikian. Akan tetapi, tentu itu yang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya semua ini semestinya dijawab di forum peradilan agar clear. Nah, itu juga semestinya yang mesti dipahami, entah itu dari pihak Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi, atau Gibran sendiri, atau Presiden Prabowo sendiri, bahwasannya untuk menuntaskan persoalan ini dalam rangka menciptakan stabilitas politik itu, ya mereka harus mengambil sikap atau tindakan-tindakan yang sesuai dengan prosedur ketatanegaraan kita. Nah, kalaupun kemudian secara politik itu tidak dianggap sebagai hal yang melanggar etik begitu, makanya aspirasi dari Forum Purnawirawan itu ya dibahas saja di DPR dalam bentuk apakah akan sampai pada merespon saja dengan aspirasi itu, atau akan diangketkan lalu kemudian dikeluarkan hak menyatakan pendapat bahwasanya ini tidak ada persoalan etik karena sudah selesai di di MK atau di PT UN. Jadi sebenarnya secara argumentatif, sepanjang prosedur itu dijalankan sesuai prosedur yang sudah ditentukan dalam konstitusi kita, setidaknya ini menuntaskan sebagian dari persoalan. Jadi menghindari berbagai macam perdebatan itu. Tapi yang kita inginkan hari ini tentu bahwasanya clear agar legitimasi kekuasaan hari ini tidak terus dibayangi terkait dengan dugaan-dugaan kecurangan sebagaimana yang disebutkan tadi. Sehingga yang harus dilakukan DPR hari ini sebaiknya, termasuk juga Presiden Prabowo, agar kemudian dia bisa memimpin dengan lebih nyaman atau dengan lebih stabil, ya fasilitasi saja sesuai dengan prosedur. Maka nanti keluarkan keputusan. Silahkan, apakah itu memang akan berbasis hukum atau kemudian berbasis politik, setidaknya secara prosedur dia sudah dilalui. Pertanyaannya kemudian mau atau tidak? Nah, begitu. Terima kasih banyak, Pak Haji. Selanjutnya kita akan mendengar pendapat dari Bang Fadli terkait dengan apakah dugaan-dugaan seperti ini merupakan hal yang wajar atau layak di tengah masyarakat, dan bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi hal tersebut sebagaimana yang dinyatakan oleh Bang Aji tadi. Ya, sebetulnya kalau isu yang digunakan adalah isu pelanggaran etik di putusan MK nomor 90 soal syarat usia calon presiden, itu menurut saya sih sudah quote and quote sudah agak basi ya. Sudah selesai itu. Karena itu sudah banyak sekali coba diuji kembali, kan pernah diuji kembali ke MK tapi ditolak oleh MK. Dan itu juga menjadi salah satu dalil utama dari dua permohonan PHPU Pilpres 2024 yang lalu. Itu juga ditolak oleh MK. Jadi dan sudah diselesaikan juga di forum MK. Jadi sekontroversial apapun putusan itu, menurut saya sih atas nama kepastian hukum ini sudah selesai gitu. Dan kalaupun mau ditarik dulu mundur ke belakang misalnya, adanya putusan MK 90 itu kan sebetulnya tidak berdiri sendiri sehingga bisa membawa Gibran menjadi calon wakil presiden. Kan ada peran partai politik juga di sana. Meskipun ada putusan 90 itu, kalau parpol itu nggak mau nyalonin Gibran, kan nggak jadi apa-apa juga putusan itu. Nah, jadi menurut saya kalau itu yang kemudian disoal, sudah agak basi. Nah, tapi kecuali ada pelanggaran baru. Ada isu baru yang kemudian ditemukan sebagai sebuah dugaan pelanggaran hukum, pengkhianatan terhadap negara, praktik korupsi, suap, ya, perbuatan tercela atau soal keterpenuhan syarat, tidak lagi dipandang memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden, ya. Nah, itu mungkin bisa diuji. Pertanyaannya sekarang, ada nggak isu itu? Ada nggak temuan itu? Nah, kalau dibaca press release-nya Forum Purnawirawan sih kayaknya belum terlalu masih ya, ada hal yang baru ya. Dan lebih banyak membahas soal etik apa segala macam sih, menurut saya
masih agak jauh lah. Tapi kecuali ada temuan-temuan baru. Nah, temuan barunya ini apa saya juga nggak tahu ya. Kalau ada ya bisa saja itu dibahas kembali gitu. Dapat kita ambil kesimpulan ya bahwa seharusnya untuk persoalan seperti ini dapat kita lihat terlebih dahulu apa urgensitasnya dan juga apa persoalan-persoalan yang dapat kita tarik untuk dapat melakukan proses impeachment ini sendiri. Selanjutnya berkaitan dengan hal ini Bang, kita juga membahas mengenai latar belakang dari wakil presiden kita ini sendiri. Banyak di antara masyarakat yang masih mempertanyakan bagaimana kapasitas dari wakil presiden kita ini yang sebelumnya beliau itu menjabat 2 tahun sebagai wali kota Solo. Apakah kemudian ini juga bisa untuk dijadikan pertimbangan dari impeachment? Nah, ini kan kita mesti fair juga kalau menilai orang ya. Dalam sistem demokrasi langsung di kita kan agak susah menilai kapasitas seseorang kalau itu disandingkan dengan legitimasi politik suara terbanyak. Ini kan orang sudah dipilih, dicalonkan, kemudian dipilih dan sekarang sudah dilantik. Jadi kalau sekarang kita berdebat lagi soal Gibran baru 2 tahun jadi wali kota, kemudian belum apa-apa baru jadi kader PDIP dicalonkan jadi wali kota gitu ya. Ya semua orang tahu cerita itu sebetulnya. Tapi kan isu pentingnya dari tema ini adalah apakah itu relevan dijadikan benang merah untuk memakzulkan Gibran dalam masa jabatannya sebagai wakil presiden? Menurut saya nggak relevan. Jadi soal apakah kapasitasnya dia, bagaimana mengukur kapasitas presiden dengan track record pengalaman politik, usia dan segala macam. Dalam sistem demokrasi kita seperti sekarang, quote and quote ya, bahkan mungkin orang yang tidak tamat sekolah pun kalau dia memenuhi syarat sebagai calon ya, dipilih, dipercaya ya mau tidak mau kan harus kita terima. Itu kan konsekuensi logis dari sistem kita yang ada sekarang. Nah, tapi di balik itu kan harus ada bagaimana partai politik harus memilih orang yang terbaik, karena kan ini untuk kepentingan orang banyak. Jadi ada banyak variabel lain. Tapi kalau sekarang kita persoalkan, dia nggak berkapasitas, baru muda, baru 2 tahun jadi wali kota, kader cabutan, apa segala macam, ya kenapa nggak dulu itu dipertimbangkan gitu. Itu kan perdebatan yang sudah selesai. Isunya sekarang, kalau soal isu pemakzulan, yang perlu dibahas ya ketentuan di pasal 7 itu. Soal pelanggaran hukum gitu ya, soal suap, soal korupsi, soal pengkhianatan terhadap negara ada atau enggak? Atau ada perbuatan tercela lain yang kemudian bisa dibuktikan gitu ya. Atau soal keterpenuhan syarat yang jangan-jangan ya misalnya ya soal pernah menerima warga negara asing misalnya, atau ternyata punya masalah kesehatan, ya hal-hal lain lah. Itu yang kemudian harus dibahas kalau itu ada. Ya kalau itu tidak ada ya susah juga. Berkaitan juga dengan hal ini Bang, banyak juga beredar di masyarakat dan ramai di media sosial itu dengan akun Fufu Fafa yang dikait-kaitkan dengan Gibran selaku pemilik akunnya itu Bang. Apakah kemudian perbuatan tercela yang dimaksud pada pasal 7 yang sudah dijelaskan juga oleh Bang Fadli ini tadi berlaku hanya ketika sudah menjabat saja atau sebelum menjabat? Bagaimana penjelasannya dalam konstitusi atau undang-undang pemilu juga Bang, pasal 169 tentang persyaratan ini sendiri? Mungkin boleh Bang Haji? Ya, pasal 7A itu kan tidak menjelaskan bahwasanya presiden dan atau wakil presiden itu melakukan pelanggaran ketika dalam masa jabatan atau tidak dalam masa jabatan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya ini mungkin bisa dikoreksi oleh teman-teman yang bicara tentang hukum pidana misalnya. Anggaplah itu kejadian tindak pidana korupsi yang dilakukan. Itu kan pasti bisa dilakukan kalau kita bicara usia kepemimpinan hari ini yang baru berapa bulan ya, dari Oktober sampai baru 6 bulan, 6 sampai 8 bulan. Nah, itu kan bisa besar kemungkinan itu kan terjadi ketika Jadi wali kota. ya sebelum masa jabatan hari Kalau ini. ada. Kalau ada. Artinya pasal 7A itu membuka kemungkinan untuk sebelum dan sesudah. Nah, makanya tadi yang menentukan biar MK saja yang menentukan. Nah, lalu kemudian begini. Saya juga mau respon soal kapasitas. Kapasitas itu kan sangat subjektif. Yang pertama. Yang kedua, kita baru bisa menilai ketika pejabat publik itu sudah melakukan sudah bekerja. Nah, Gibran sebagai wakil presiden itu kan posisinya adalah pembantu presiden yang dipilih melalui pemilihan umum. Pertanyaannya sekarang adalah presiden kasih kerjaan ke Gibran atau tidak?
Kalau tidak ada dikasih kerjaan, artinya dia hanya mengisi kekosongan dalam tempo singkat-singkat saja. Ya enggak fair kita menilai dia Ya, nggak berkapasitas. berkapasitas atau tidak berkapasitas. Tapi memang kalau misalnya presiden sudah menegaskan bahwasanya urusan sosial kemasyarakatan atau sosial kesejahteraan itu urusan Gibran, saya urusan yang lain, politik, hukum, keamanan, dan segala macam. Nah, itu kita bisa evaluasi itu nanti. Bagaimana cara Gibran memanage kabinetnya terkait dengan isu-isu yang sudah dibagi itu. Nah, selama ini kan prosesnya itu adalah proses ketika presiden menugaskan wakil presiden untuk menggantikan posisinya. Nah, yang kita tidak tahu itu apa yang diberikan Presiden Prabowo kepada wakil presiden Gibran hari ini. Berarti dapat kita lihat ya Bang ya, bahwa saat ini tolak ukur dari kita menilai kinerja seseorang tidak terlepas dari wakil presiden saja itu masih belum ada, karena bagaimanapun Bapak Presiden kita sendiri belum jelas untuk memberikan tupoksi secara konkret kepada wakil presiden Ya, ini sendiri. sistem ketatanegaraan kita itu kan tidak membagi jelas peran presiden dan wakil presiden. Wakil presiden hanya disebutkan sebagai pembantu presiden. Nah, artinya ya sebatas itu dijelaskan, sebatas kemudian presiden memberikan tugas, berarti itulah kerja wakil presiden. Tapi kalau tidak ya tidak ada juga. Yang sampai saat sekarang Ya. ini masih belum ada ya Bang ya, bagaimana tolak ukurnya itu sendiri. Nah, sekarang beralih kepada Rehan, melihat dari problematika dan juga alasan-alasan dari pemakzulan ini sendiri, Han. Bagaimana sih tanggapan dari Rehan selaku mahasiswa untuk melihat dari segi sebagai masyarakat lah, Han? Apakah ini merupakan bentuk keresahan atau segala sesuatu yang sekiranya ingin Rehan sampaikan? Silahkan. Mungkin kalau dari pandangan aku selaku masyarakat awam ya, melihat bahwa usulan pemakzulan presiden ini bisa dikatakan sebagai bentuk keresahan masyarakat akibat kontroversi dari masalah problematika yang terjadi sebelumnya. Mulai dari putusan MK nomor 90, mulai dari akun Fufafa yang bisa dikatakan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Yang pada akhirnya keresahan ini muncul dituangkan dari usulan dari Forum Purnawirawan supaya apa? Supaya adanya kejelasan terkait apakah betul wakil presiden Gibran masih punya kompetensi untuk menjadi orang nomor 2 di Republik ini. Maka sudah seharusnya, betul yang kata sama Bang Aji tadi, bahwa betul seharusnya Presiden Prabowo harus memfasilitasi pemakzulan ini supaya jelas apakah betul wakil presiden Gibran masih layak untuk menjadi wakil presiden kita, dan juga di sidang untuk membuktikan problematika ataupun kontroversi yang sebelumnya berkembang di masyarakat itu supaya ada kejelasan bagi masyarakat gitu. Makasih banyak Han atas penjelasannya juga. Sekarang Ara ingin bertanya nih Bang terkait dengan proses pemakzulan ini. Gimana pun kan DPR udah menerima suratnya ya nih ya Bang. Tapi sejauh manakah kemungkinan untuk sidang ini dimulai atau komposisinya secara teknik untuk surat ini dapat ditindaklanjuti Bang? Mungkin boleh Bang Aji. Ya, dalam prosedur di dalam Undang-Undang MD3 itu, sepanjang kemudian 24 anggota lebih dari satu fraksi setuju untuk diteruskan menjadi hak angket, ya maka lanjut. Tapi kalau sebatas kemudian dibacakan lalu tidak ada respon sama sekali, dianggap angin lalu saja, ya berarti selesai prosedurnya sih. Artinya apa yang menjadi aspirasi Forum Purnawirawan ya sudah mentah di DPR. Kalaupun kemudian ada hal lain ya itu harus diulang lagi sesuai dengan mekanisme yang ada. Nah, itu yang semestinya besok itu harapannya ya, ketika surat, ya nggak tahu ketika kita membicarakan ini sudah dibacakan atau tidak. Harapannya nanti ketika surat itu dibacakan, kita berharap ada respon. Entah itu penolakan, entah itu dilanjutkan, itu lain soal. Tapi setidaknya sikap DPR jelas bahwasannya terkait aspirasi Purnawirawan itu begini loh. Sehingga kita pun bisa menilai nanti ini apakah memang dimensinya adalah dimensi politis atau kemudian memang sudah dimensi hukum gitu. Berarti sama-sama kita tunggu dan juga saksikan ya guys ya bagaimana nantinya proses di DPR ini juga, dan kita sama-sama harap sesuai dengan yang dikatakan oleh Bang Aji tadi, semoga ada respon yang baik itu ditolak ataupun diterima, setidaknya kita dapat menjadi pemerhati hukum yang baik dan menjadikan ini pembelajaran di masa depan. Teman-teman semuanya, setelah pemaparan dan juga diskusi bersama pemateri hebat, maka mari sama-sama kita tunggu dan kita saksikan bagaimana proses yang akan terjadi pada para pemegang kekuasaan ini
juga nantinya, apakah secara politis ataupun lebih dominan secara politik. Tapi sama-sama kita doakan semoga hasil itu merupakan hasil yang terbaik dan betul-betul bermanfaat bagi kita nantinya. So, bagi teman-teman semuanya, apabila ada ide-ide konten menarik lainnya yang akan kita bahas di YouTube kita nanti, silahkan komen di kolom section di bawah. Dan juga jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan juga teman-teman semuanya, apabila terdapat banyak kesalahan, mohon dimaafkan dan juga berikan masukan agar dapat terjadi perbaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.